Baru saja kita melewati 6 bulan pemerintahan kita, tetapi produksi pangan kita sudah melampaui target dan perkiraan kita sendiri. Itulah sebabnya Indonesia mampu tanam kurma. Itulah sebabnya Namun hari ini kita telah jauh ketinggalan di belakang Indonesia. Bayangin, dulu Indonesia selalu jadi langganan impor pangan. Tiap tahun pemerintah gelontorin triliunan rupiah buat beli beras, jagung, kedelai, bahkan bawang putih dari luar negeri. Tapi sekarang, peta permainan berubah total. Indonesia nggak cuma berhasil swasembada, tapi juga mulai ekspor hasil pertanian ke negara-negara Afrika. Dan yang lebih bikin heboh, Malaysia yang selama ini dianggap lebih unggul, malah mulai ngos-ngosan. Iya, kamu nggak salah dengar. Negeri jiran kita itu mulai pusing lihat Indonesia makin tajam di sektor pertanian. Selama puluhan tahun, Indonesia memang berjuang keras buat mengatasi krisis pangan. Ketergantungan pada impor, perubahan iklim, lemahnya infrastruktur pertanian, dan distribusi pupuk yang amburadul jadi masalah menahun. Sementara itu, Malaysia meski lahannya lebih sempit, sering dianggap lebih modern dan produktif secara teknologi pertanian. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dibeli, luas lahan dan jumlah petani aktif. Dan disitulah Indonesia punya keunggulan besar. Pemerintah Indonesia belakangan ini ngebut membenahi hulu hilir pertanian lewat berbagai program. Food estate, bantuan bibit unggul, subsidi pupuk, hingga digitalisasi pertanian berbasis kecerdasan buatan. Puncaknya terjadi di tahun 2025 ini. Indonesia berhasil mencetak panen raya yang merata di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan sebagian Kalimantan Barat. Data dari BPS menunjukkan produksi padi tembus 60 juta ton gabah kering giling, naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan, ekspor beras mulai rutin dikirim ke beberapa negara Afrika, kayak Nigeria, Kenya, dan Senegal. Bukan cuma beras loh, Indonesia juga ekspor jagung, kopi, kelapa, dan hasil olahan rempah ke pasar Afrika Timur. Saya sebenarnya rasa gemetar sikit nak tanya ni. Sebab garang cara menteri menjawab. Pulang paku buah keras. Saya fikir jangan underrate lah kalau kita senator nak bertanya. Sebab soalan ni kita bicara tentang isu negara. Saya cuma nak ambil celahan sedikit walaupun habis waktunya ni, ialah isu research. Tadi bila dah Abang Mat sebut Abang Mat, kita nak tanam tempat kita tak boleh kita tanam tempat kawan. Memang saya pernah mencadangkan supaya kenapa kita tak explore di tempat lain. Tetapi dengan pemerkasaan research yang kita peruntukkan untuk pertanian yang saya lihat kecil, kalau tak silap saya 60 juta. Saya difahamkan diminta sekitar dalam 300 juta. Research ini akan mampu membuat inovasi baru. Itulah sebabnya Thailand mampu tanam kurma. Itulah sebabnya Indonesia mampu tanam kurma. Itulah sebabnya Indonesia mengeluarkan padi nama MS semalam saya sebut dengan tempoh 70 hari. MQM di Vietnam dengan tempoh 75 hari. Saya nak kalau boleh sikit kesempatan untuk kita dalam konteks pertanian ini, bagaimana pemerkasaan research itu untuk menjadi satu asbab kepada program kejayaan pencapaian tinggi dalam bidang pengeluaran pertanian. Terima kasih. Setuju 100%. Tanya lembut, jawab lembut. Tanya keras, jawab keras, itu biasalah. Jadi kalau research memang kita perlu pertingkatkan dari masa ke semasa. Di universiti kita dan sekarang semuanya sedang terlibat. Mardi, pihak universiti, khasnya UPM terlibat dalam bahagian research ini dan sentiasa memberi idea-idea baru kepada kementerian ini dan supaya ia dapat diturunkan kepada para pengusaha khasnya. Baru saja kita melewati 6 bulan pemerintahan kita, tetapi produksi pangan kita sudah melampaui target dan perkiraan kita sendiri. Cadangan pangan, cadangan beras dan jagung di gudang-gudang pemerintah, saya diberi laporan merupakan cadangan beras dan jagung terbesar sejak
negara kita berdiri. Sejak sejarah Republik Indonesia, cadangan beras dan jagung yang ada di gudang pemerintah adalah terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Beralih ke sektor pertanian, minyak sawit kekal sebagai komoditi utama Malaysia, namun kebergantungan yang terlalu tinggi pada satu tamanan sahaja mendedahkan kita kepada risiko perubahan pasaran dan mengabaikan potensi tanaman lain di dalam sektor pertanian. Sebagai contoh, penanaman padi, hasil padi Malaysia adalah jauh lebih rendah berbanding negara jiran, walaupun terdapat sedikit peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Malaysia, Laos dan Filipina mencatatkan hasil yang hampir sama, iaitu 3.06 tan per hektar. Menjelang tahun 2022, hasil padi Malaysia hanya meningkat kepada 3.7 tan per hektar berbanding 4.39 tan per hektar untuk Laos dan 4.11 tan per hektar untuk Filipina. Malah, kita juga jauh ketinggalan jika berbanding dengan Indonesia yang merangkul hasil 40% lebih tinggi dan China yang hasil 90% lebih tinggi daripada Malaysia. Hal ini harusnya menjadi perhatian utama bagi Malaysia dan saya percaya bahawa selain memperkenalkan teknologi moden dan varieti padi baru, negara kita perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekebun kecil dan memperkenalkan pengeluaran berskala komersial oleh syarikat-syarikat besar seperti yang dilihat dalam industri kelapa sawit dengan syarikat-syarikat seperti Sime Darby, FGV dan KLK sebagai contoh. Dato' Yang di-Pertua, pada suatu ketika lalu, sekitar tahun 60-an dan 70-an, Malaysia merupakan pengeluar lada terbesar di dunia. Namun hari ini kita telah jauh ketinggalan di belakang negara Vietnam, Indonesia, India, Brazil dan bahkan China. Ini juga berpunca daripada kebergantungan yang terlalu tinggi kepada pekebun kecil, sedangkan negara lain telah beralih ke arah pertanian komersial. Indonesia kini menjadi negara terdepan di kawasan ASEAN dalam produksi beras yang terus meningkat, melampaui negara-negara utama seperti Thailand dan Vietnam. Stok cadangan beras pemerintah yang menembus angka 3,7 juta ton juga membuat Indonesia memastikan kesiapannya untuk mengekspor beras ke Malaysia. Kalau beras itu kan sesuai neraca komoditas ya. Ya sepanjang udah ditentukan di dalam neraca komoditas ya kita siap aja. Ya kan kalau ekspor karena mungkin pertimbangannya sudah surplus, sudah cukup ya. Jadi kan tapi nanti kan harus dibicarakan dulu dalam neraca komoditas. Meski demikian, Budi meyakini pasokan beras yang tinggi nantinya akan menjadi alat kendali strategis negara untuk menjaga stabilitas harga di pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan pangan. Ketika Indonesia memperkuat pondasi pangan dari ladang sampai ke pelabuhan, Malaysia justru harus menghadapi dilema, mau mempertahankan zona industri atau selamatkan lahan pertanian yang tersisa. Ini bukan soal siapa lebih canggih, tapi siapa yang siap di lapangan dengan kekuatan penuh. Dan Indonesia sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Di tingkat dunia, khususnya Afrika, Indonesia mulai dikenal bukan hanya sebagai pemasok tenaga kerja atau penghasil batu bara, tapi juga sebagai mitra pertanian yang andal. Kerjasama bilateral pun mulai berkembang, termasuk proyek pertanian bersama dan pelatihan teknologi tanam tropis. Ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum global seperti G20 dan ASEAN+. Kalau tren ini terus berlanjut, dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia bisa jadi eksportir pangan terbesar di Asia Tenggara. Tantangannya tentu tetap ada. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan distribusi logistik. Tapi kalau digitalisasi terus diperkuat, penyuluhan pertanian makin masif, dan investasi swasta didorong untuk masuk ke sektor ini, maka pertanian Indonesia nggak cuma jadi tulang punggung ekonomi nasional, tapi juga jadi alat diplomasi global. Jadi,
Kalau kamu masih menganggap sektor pertanian itu kuno, pikir-pikir lagi deh. Di saat dunia mulai goyah karena konflik dan krisis iklim, Indonesia justru bangkit dari sawah dan ladangnya. Panen raya bukan cuma berita bagus buat petani, tapi juga buat masa depan bangsa. Karena ketika negara lain rebutan pasokan, Indonesia sudah punya cadangan. Dan lebih dari itu, kita udah jadi pemasok utama. Sekarang saatnya dukung pertanian lokal. Beli produk petani, dukung sistem distribusi pangan yang adil, dan sebarkan semangat bangga jadi negara agraris yang mandiri. Karena di balik sebutir beras yang kita makan, ada masa depan yang sedang kita bentuk. Klik tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan kasih komentar. Menurut kamu, apa lagi yang perlu dilakukan supaya Indonesia makin berjaya di sektor pertanian?